cuan pasti bikin stres kan? Banyak cara yang bisa dilakukan buat ngilangin stresnya nih. Yaps, pergi liburan bisa menjadi salah satu cara untuk menghilangkan stres. Kali ini kita mau ngajak kalian pergi liburan nih ke salah satu objek wisata yang ada di sekitar daerah Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ini dia wisata alam The Village. Karena berada di dataran tinggi, cuaca di sini sangat sejuk ya. Apalagi pemandangan yang ditawarkan juga sangat memanjakan mata. Harga tiket masuknya juga cukup terjangkau ya bos. Kalian cukup mengeluarkan uang Rp25.000 untuk weekday dan Rp30.000 untuk weekend. Kalau mau tiket terusan ke semua wahana juga boleh. Start Rp85.000 sampai Rp150.000 per orangnya. Wisata alam ini memiliki luas kurang lebih 3 hektar. Selain wahana permainan dan spot foto, di sini juga menyediakan tenda dan juga glamping loh bos. Jadi kalau kalian mau stay, bisa banget tuh. Jadi penasaran siapa sih orang kreatif di balik semua ini? Langsung kita cari tahu yuk bos. Ini dia bos, orang yang berhasil menyulap perkebunan sayur warga menjadi tempat wisata alam kekinian. Pria asal Bandung yang sudah akrab disapa Hepni ini memang sudah malang melintang di bidang jasa kelola tempat wisata ya bos. Dulunya ia sempat bekerja di salah satu tempat wisata hits di daerah Lembang, Bandung. Di sanalah pertama kali Hepni bertemu dengan sang owner. Pertemuan saya dengan ownernya pastinya itu di Lembang. Di Lembang, saat itu saya lagi bekerja. Kemudian beliau datang ke saya, kemudian kita diskusi. Hal yang unik benar memang. Menggunakan bahasa Arab. Saya tidak ngerti bahasa Arab nih. Tidak ngerti mungkin karena mereka berpikir, ini kayak orang Arab mungkin. Tapi dari hal tersebut itu unik. Unik banget, benar-benar unik. Akhirnya kita ngobrol dan beliau mengatakan, Hepni, itu setelah perkenalan ya, saya membuat sesuatu seperti ini. Kamu bisa bantu saya. Gunung Gede dan Pangrango inilah yang membuat Hepni percaya diri untuk membuat tempat wisata di sini. Baginya kedua gunung ini menjadi latar pemandangan yang unik serta bisa jadi daya tarik tersendiri bagi siapapun yang berkunjung ke sana. Emang the best sih bos, pemandangannya bikin betah dan gak mau pulang. Tapi kalau boleh tahu, emang bos Hepni ini basicnya apa sih? Padahal basic saya teknik mesin kapal uap, jauh sekali. Sangat kontradiktif apa yang saya latar pendidikan dengan apa yang sekarang. Namun buat saya tidak apa-apa, karena guru saya tadi mengatakan, lakukan selama kamu mampu. Siapa guru ini? Bapak saya. Berbekal pengalaman di bidang outbound, Hepni akhirnya berhasil mengaplikasikan apa yang diminta oleh sang owner. Intinya nih, kalau kalian mampu melakukan hal tersebut, walaupun bukan di bidangnya, lakuin aja. Toh, semuanya kan bisa dipelajari ya, apalagi kalau bisa jadi ladang cuan seperti ini. Tapi ada kendala nggak sih bos, apalagi soal merubah perkebunan warga menjadi tempat wisata seperti ini? Hampir 250 karyawan bangunan saya rekrut dari sekitaran. Jadi dari awal pun saya sudah menggunakan potensi masyarakat. Karena kaitannya nanti nih, ketika datang ke sini cuma 2 potensi yang saya gali. Potensi masyarakat dan potensi alam. Apa potensi masyarakat? Potensinya adalah tenaga kerjanya, sumber dayanya. Berupa dari bangunan awal sampai sekarang. Jadi kita benar-benar merekrut 80% masyarakat dari sekitar. Pantes aja langsung di ACC sama warga sekitar. Toh proses pengerjaannya sama sekali tanpa alat berat yang kemungkinan bisa merusak lahan perkebunan warga. Dan pemberdayaan masyarakat sekitar juga jadi kunci, di mana semua prosesnya 80% menggunakan warga lokal hingga saat ini. Bisa dibilang dengan adanya The Village, ekonomi masyarakat sekitar jadi sangat terbantu. Tapi nih, ini kan lokasinya cukup terpencil ya. Gimana tuh cara promosiinnya? Saya sangat mengucapkan terima kasih sama Pak Adi saat itu, karena waktu itu masih rumput aja belum tumbuh, masih benar-benar debu. Bangunan aja hanya beberapa, kita hanya selling permainannya saja, belum ada glampingnya. Tapi beliau bisa Pak, akhirnya beliau bikin program, di mana program itu 1 hari tembus pengunjung sampai 3.500 lebih. 1 hari, kaget saya. Rumput saya yang awalnya mau tumbuh, habis Pak. Tapi tidak apa-apa untuk promo, jadi dulu promo yang dilakukan manajer marketing ini sama Pak Adi adalah free masuk kemudian lomba foto. Memiliki tim yang solid emang jadi kunci sukses sebuah perusahaan, salah satunya dalam bidang jasa. Dibutuhkan strategi yang handal untuk menjual sebuah produk walaupun produknya masih belum 100%. Oh iya bos, kalau ke depan di sekitar sana ada tempat wisata serupa gimana nih? Kira-kira apa strategi selanjutnya? Saat ini tidak ada.
saat ini tidak ada konsep glamping. Namun 3 tahun yang lalu saya bilang begini, Pak, hati-hati loh. Nanti 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan akan ada tempat dengan konsep sejenis. Maka kita harus punya program. Tiap tahun kita harus punya program. Kita harus punya perubahan dari tahun ke tahun. Jangan stuck. Karena kalau stuck orang bosan, tidak ada sesuatu yang baru, sudah. Bener banget, untuk mengatasi persaingan bisnis harus terus ada inovasi produk atau program dari bisnis kita. Jangan cepat puas dan stuck di situ aja, nanti yang ada kalian bakal ketinggalan dengan para pesaing tuh. Namun dengan tekad, tim, berembuk, sama manajemen, oke kita buat sesuatu. Maka adalah suatu program tambahan untuk yang Winam. Apa itu? Trekking sama petik sayur. Dengan program ini, jumlah pengunjung yang datang sekitar 600 hingga 1.500 orang per harinya. Kalau uang tiket masuknya Rp25.000 dikalikan minimal pengunjung yang datang, berarti omset hariannya di angka 15 juta rupiah. Kalau dikalikan sebulan, apa nggak cuan, cuan, dan cuan tuh namanya. Insya Allah potensi untuk wisata itu tidak akan pernah mati, Pak. Selama masih ada manusianya. Kenapa? Karena ketika bekerja mereka pasti butuh refreshing. Dan salah satunya adalah berwisata. Namun PR-nya adalah tempat wisata tersebut harus benar-benar memberikan pelayanan yang nyaman dan pastinya hiburan-hiburan yang supaya orang bisa kembali lagi dan kembali lagi. Bener banget tuh, setiap orang pasti butuh banget yang namanya refreshing. Karena dengan jalan-jalan ke tempat yang tenang, sejuk, dan indah seperti ini, bisa banget naikin mood dan hilangin rasa penat yang ada di diri kita. Setuju dong, Bos? Nyiapin bahan-bahan dimsumnya, gak cuma orang dewasa, anak-anak juga ikut bantuin siapin masakannya tuh. Kok kelihatannya asik banget ya? Oh, ternyata lagi pada join fun cooking class bikin dimsum toh. Emang ya, akhir-akhir ini banyak resto atau tempat makan yang buka fun cooking class untuk nge-grab pengunjung. Salah satunya ya resto Jendela Kaca yang ada di Kota Bogor ini nih. Kenalin dulu yuk, nih Bos Lukmanul Hakim, penggagas resto dan fun cooking class. Halo bos, nama saya Lukman. Kita lagi berada di Jendela Kaca. Mari kita masuk ke dalam. Produk yang dibuat emang sederhana ya, salah satunya hakau udang. Bahan yang digunakan hanya tepung tangmyen, tepung tapioka, minyak, garam, dan air mendidih untuk membuat kulitnya. Sedangkan isiannya ada daging udang yang telah dibersihkan kulitnya, minyak wijen, kecap asin, garam, gula, lada, dan bawang putih. Tapi yang namanya fun cooking class, apalagi buat family kayak gini, semua bahannya sudah diolah sehingga memudahkan para peserta untuk ikut membuatnya. Pertama-tama kalian harus belajar memipihkan adonan kulit hakaunya dulu ya. Caranya seperti ini nih, mudah kan? Kalau di rumah tidak punya pisau khusus membuat hakau, kalian bisa gunakan pisau daging lainnya. Jangan lupa diberi sedikit minyak agar pisaunya tidak lengket. Oh iya, yang mau join fun cooking classnya Jendela Kaca, kalian cukup merogoh kocek Rp120.000 per orang. Selain mendapatkan aksesoris sebagai chef, kalian juga akan mendapatkan bahan untuk membuat dimsum. Dan hasilnya bisa langsung dicicipin tuh. Di sini kalian akan dipandu oleh head chef Jendela Kaca langsung. Jadi kalau mau tanya-tanya resep juga bisa. Kegiatan seperti ini juga bisa bikin bonding kalian dengan si buah hati jadi makin kuat loh. Dan yang paling penting, anak bisa bersosialisasi dengan temennya dan juga bagus untuk merangsang syaraf motorik. Banyak banget kan manfaatnya. Nah, disinilah kita selalu mengajak tamu untuk berbagi rasa dan cerita. Makanya kita punya namanya Makan di Jendela Kaca, berbagai rasa dan cerita. Gak cuma outdoornya yang serba jendela dan kaca, di bagian indoor juga gak kalah keren. Duh, pokoknya hampir tiap sudut bagus banget buat dijadikan spot foto-foto. Tapi kalau ngomongin soal resto kekinian, di Bogor kan sudah banyak banget tuh pesaingnya. Memang kalau kita bicara persaingan ya, cukup banyak. Nah, cuman kita salah satunya ya memang
jendela kaca ini ada di area komplek yaitu namanya Pakuan 9 Food Street. Pada saat orang bertumbuk dengan kalau ke Bogor makanan Sunda gitu ya. Nah, kita mencoba yaitu makanan-makanan yang ke bistro, ke peranakan heritage, tapi konsep kita fusion. Jadi bisa dinikmati juga oleh kalangan-kalangan anak milenial. Memang kalau kita bistro, peranakan heritage, larinya kan ke family. Bener banget tuh, Bogor kan identik sama resto atau rumah makan khas Sundanya ya. Sehingga membuat sesuatu yang baru bisa menjadi peluang bisnis untuk pengusaha mendulang cuan. Tentunya dengan strategi yang baik supaya target marketnya pas sasaran. Tinggal gimana kita membuat produk dan cara promosinya aja tuh. Tapi apa nggak resiko nih bikin usaha di tengah pandemi? Emang gambling ya, bisnis di tengah pandemi gitu ya. Kemudian bagaimana restoran juga susah ya, PPKM harus duduk 50 menit. Tapi sebagai bisnis ya, kita harus berani dalam berusaha. Gitu. Jiwa bisnis Pak Lukman emang nggak usah dipertanyakan. Selain mempunyai resto kekinian, ia juga punya hotel, coffee shop, dan pastry. Wow, semuanya berada di satu kawasan Food Street ini. Keren kan? Ia memulai bisnis sejak muda, bisa dibilang pahit dan manisnya berbisnis sudah ia rasakan semua. Berbekal pengalaman yang ia punya, akhirnya lahir ide membuat one stop service ini. Tujuannya cuma satu kok, supaya para pengunjung hotel nggak usah kemana-mana. Jadi mau ngopi, makan pastry, atau nongkrong di kafe, semua bisa. Dan cuannya, ya muter-muter di situ aja ya bos. Bagaimana sih kita nganalisa ya, orang ke hotel pengen makan di luar. Makanan hotel mahal. Nah, kita ciptakan makanan di samping hotel, tetapi harga terjangkau. Nah, kemudian ada potensi lagi, wah makanannya enak nih, dimsumnya enak nih, bistronya enak nih, lamiannya enak. Nah, di tengah pandemi ini kita nggak berhenti expose ya untuk explore daripada makanan ya. Yang paling penting, jangan berhenti eksplor kemampuan kita dan harus jeli melihat peluang. Seperti Pak Lukman ini nih, ketika orang banyak yang menutup usahanya, Pak Lukman malah muncul dengan strategi terbaiknya. Emang ya, kalau kepepet, ada aja ide yang keluar. Selain menciptakan kafe dengan tema indoor dan outdoor yang pas saat pandemi seperti ini, ia juga membuat program fun cooking class yang dapat nge-grab pengunjung. Kalau dalam sehari ada 10 peserta yang ikut, dikali Rp120.000, berarti cuan yang dihasilkan Rp1,2 juta. Ini dari fun cooking class-nya aja ya. Kalau dari pesanan makanannya, kita ambil dimsumnya aja nih. Sehari kurang lebih ada 150-300 pieces dimsum yang terjual. Dikalikan harga terendah Rp20.000, berarti cuan yang didapat dari dimsumnya aja udah Rp3 juta. Nah, tinggal kalian hitung-hitung sendiri. Soalnya Pak Lukman ini bisa dibilang membuat restonya jadi magnet cuan tuh. Bagaimana bos? Tertarik dengan bisnis jendela kaca? Tidak usah khawatir, kita anak-anak muda yang masih pengen investasi restoran kuliner, nggak usah khawatir dengan ketakutan. Ya, semangat. Yang penting kita cuan bos. Setelah melakukan aktivitas bekerja non-stop selama 5 hari, udah waktunya melepas penat dan lelah nih. Cari-cari dan hunting lokasi wisata yang bisa merefresh jiwa dan memanjakan pikiran. Di daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Puncak 2, ada tempat yang memadukan konsep wisata foto kekinian dengan pemandangan alam yang menawan. Hawanya sejuk, suasananya tenang, dan jauh dari suara bising kendaraan. Kalau dari Jakarta kalian membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam untuk sampai lokasi. Jauh sih, tapi kebayar lunas kok sama suasana alam dan wisatanya yang indah banget. Apalagi kalau kalian datang ke sini pas lagi weekday. Waduh, serasa milik pribadi.
Selain memiliki pemandangan alam yang indah, di sini kalian bisa bermain bersama kelinci, ngasih makan domba, dan ngasih makan ikan. Kalau belum puas, kalian juga bisa main di taman bunga atau sekedar santai sambil melepas lelah dan penat. Kalau kayak gini, rasanya jadi mau liburan terus ya. Tapi kalau liburan terus, nanti yang ada tabungan kita malah terkuras. Nah, buat yang hobi traveling, ada ide usaha nih yang bisa hasilin cuan sambil wisata. Bos, aroma-aroma liburan panjang udah kecium nih. Aku punya tipsnya nih, gimana dapetin cuan lebih banyak tapi sambil liburan. Yuk ikutin terus. Dapetin cuan sambil liburan pastinya merupakan impian semua orang ya. Apalagi tempat wisatanya yang emang bener-bener kita inginkan. Duh, ini sih rezeki banget bos, refreshingnya dapet, cuannya juga dapet. Tapi emang bisnis apa sih Kak Cantika? Nah bos, jasa yang akan kita buat adalah jasa fun trip. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah target pasarnya. Bisa family, anak-anak, remaja juga bisa loh. Yap, bener banget tuh. Sesuai namanya, jasa ini menawarkan paket trip yang pastinya menyenangkan. Perlu modal nggak sih untuk memulai bisnis ini? Semua bisnis pastinya perlu modal, bos. Kalau mau bisnis jasa seperti ini, modal awal yang harus kalian punya adalah keterampilan dalam berbicara atau public speaking. Kenapa? Karena kalau jual jasa, kalian harus jago dalam hal komunikasi, terutama sama klien. Dari sini kalian bisa menilai kita layak dipercaya atau tidak. Kalau dari awal saja kita sudah grogi, terus komunikasinya kurang baik, dijamin klien bakal mikir 2 kali untuk pakai jasa fun trip kalian tuh. Nah yang kedua bos, kalian harus tentuin wisata mana yang akan kalian tuju. Bisa wisata kuliner, wisata keluarga, dan yang paling penting, wisata yang lagi viral zaman sekarang. Kalau sudah tahu target pasarnya, selanjutnya tinggal kalian tentuin mau bikin paket wisata seperti apa. Pilihan wisata kan banyak banget, mau kuliner, wisata alam, paket family, atau glamping yang sekarang sedang ngetren juga bisa buat dijadikan paket wisata kalian. Idenya sih yang jelas cari paket wisata yang memang banyak peminatnya. Hal ini bisa kalian riset dengan cara voting atau lihat jasa fun trip serupa. Nah bos, yang ketiga kalian harus pinter-pinter nih nyari promosi dan kerjasama dengan tempat wisata yang kalian tuju. Kalau target dan tempat tujuan wisatanya sudah kalian dapatkan, selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah menjalin kerjasama dengan tempat wisata yang akan kalian tuju. Tanyakan paket wisata apa saja yang bisa kalian dapatkan di sana, fasilitasnya, dan harganya. Setelah semuanya sudah jelas, baru deh ajukan kerjasama dan pastikan kalian bisa mendapatkan harga terbaik ya. Nah, kalau udah deal, yang keempat, kalian tinggal foto-foto nih tempat wisatanya yang bagus ya bos. Dan jangan lupa di-upload ke feed Instagram fun trip yang sudah kalian buat. Bener banget tuh, foto-foto untuk keperluan sosmed ini penting banget. Nggak cuma harus bagus, tapi kalian juga harus memberikan caption yang menarik supaya target bisa tertarik sama jasa fun trip kalian. Angkat objek wisata yang memang beda daripada yang lainnya. Contoh seperti kegiatan ngasih makan domba, main di taman kelinci, atau kolam renang dengan view perbukitan kayak gini juga menarik loh. Yang namanya bisnis jasa, kalau untuk awal sih lebih bagus dipromosiin ke teman-teman atau keluarga dulu ya. Tapi kalau kalian punya modal lebih, ngajak collab selebgram juga bisa bikin jasa fun trip kalian cepet dikenal banyak orang. Sekarang kalian hitung cuannya ya. Harga tiket masuk wisata Nirvana Valley ini sekitar Rp50.000. Harga ini bisa kalian up per orangnya menjadi 100 atau 150.000 tergantung apa saja permintaan dari kliennya. Jangan lupa berikan harga spesial buat grup atau komunitas ya. Kalau dalam sehari ada 10 peserta yang pakai jasa fun trip kalian, berarti uang Rp1 juta bisa masuk ke dalam kantong kalian. Sedangkan kalau bisa rutin selama sebulan, apa nggak cuan namanya?